tua Junko Furuta terkejut dengan kalimat yang diterima dari pembunuh anak perempuannya, dan bergabung dengan grup masyarakat melawan orang tua cowok C yang rumahnya dijadikan tempat menyekap. Ketika beberapa masalah ditimbulkan dari bukti, semen dan rambut yang didapat dari tubuh itu tidak cocok dengan para cowok-cowok yang ditangkap. Pengacara yang menangani lembaga masyarakat memutuskan untuk tidak membantu mereka lagi karena merasa gak ada bukti, berarti gak ada kasus atau dakwaan. Sensor ini pengacara apa disogok ya? Ada spekulasi bahwa bukti yang mereka dapat itu didapat dari orang tidak teridentifikasi yang memperkosa atau ikut mukulin Furuta. Satu dari yang paling mengganggu dari kisah nyata ini adalah bahwa para pembunuh Furuta sekarang bebas. Setelah membuat Junko Furuta melalui berbagai penderitaan, mereka adalah cowok bebas sekarang. Semua hal menakutkan setengah mati ini dilakukan pada Junko Furuta dan dikumpulkan melalui sidang di Jepang dan blog dari 1989. Mereka menunjukkan kalau sakit yang dialami Junko Furuta harus dialami bertubi-tubi sebelum akhirnya dia meninggal. Semua ini terjadi dengannya sewaktu dia masih hidup. Memang sangat mengganggu, tapi inilah kenyataannya. Semua yang terjadi hari pukul 1.22 November 1988. Penculikan, dikurung sebagai tahanan di rumah, dan dipaksa berpose sebagai pacar salah satu cowok, diperkosa lebih dari 400 kali totalnya, dipaksa telepon orang tuanya dan mengatakan kalau dia kabur dan situasi aman, kelaparan dan kekurangan gizi. Diberi makan kecoa dan minum kencing, dipaksa masturbasi, dipaksa straight THC di depan banyak orang, dibakar dengan korek api, memasukkan macam-macam, dari yang kecil sampai yang sebesar yang kamu gak bisa bayangkan, ke vagina dan anusnya. Hari 11. 1 Desember 1988. Menderita luka pukulan keras yang tak terhitung berapa kali, muka terluka karena jatuh dari tempat tinggi ke permukaan keras, tangan diikat ke langit-langit dan badannya digunakan sebagai itu loyang. Isinya pasir buat tinju, sarana untuk ditinju. Hidungnya dipenuhi sangat banyak darah sehingga dia cuma bisa bernafas lewat mulut. Barbel dijatuhin ke perutnya, muntah darah ketika minum air. Lambungnya gak bisa menerima air itu, mencoba kabur dan dihukum dengan sundutan rokok di tangan, cairan seperti bensin dituang ke telapak kaki dan betis hingga paha, lalu dibakar. Botol dipaksa masuk ke anusnya sampai masuk, menyebabkan luka. Hari pukul 20.10 Desember 1989. Tidak bisa jalan dengan baik karena luka bakar di kaki, dipukuli dengan tongkat bambu petasan, dimasukin ke anus, lalu disulut tangan, dipenyet, dipukul supaya gepeng dengan sesuatu yang berat dan kukunya pecah, dipukulin dengan tongkat dan bola golf, memasukkan rokok ke dalam vagina, atau mungkin maksudnya dijadiin asbak, dimatiin di vagina dan abunya dibuang ke dalam, dipukulin dengan tongkat besi. Saat itu musim dingin bersalju, dingin pasti minus, disuruh tidur di balkon, tusuk sate dimasukin ke dalam vagina dan anus, menyebabkan pendarahan. Hari 30. Cairan lilin panas diteteskan ke mukanya, lapisan mata dibakar, korek api dadanya ditusuk jarum pentil kiri dihancurkan dan dipotong, stang bola lampu panas dimasukin vagina, luka berat di vagina karena dimasukin gunting gabias pipis dengan normal, luka sangat parah hingga membutuhkan sejam untuk merangkak turun tangga saja untuk menggunakan kamar mandi, gendang telinga rusak parah, ukuran otak menciut sangat-sangat banyak. Hari 40. Memohon sama para penyiksa untuk membunuhnya saja dan menyelesaikannya. 1 Januari 1989. Junko tahun baruan sendirian, tubuhnya dimutilasi, gak bisa bangun dari lantai. Hari ke-44.
Para cowok itu menyiksa badannya yang termutilasi dengan barbel besi. Dengan menggunakan alasan kalah main mahjong, Furuta mengalami pendarahan di hidung dan mulut. Mereka menyiram mukanya dan matanya dengan cairan lilin yang dibakar. Lalu cairan korek api dituang ke kaki, tangan, muka, perut, dan dibakar. Penyiksaan akhir ini berlangsung sekitar 2 jam non-stop. Junko Furuta meninggal hari itu dalam rasa nyeri, sakit, dan sendirian. Gak ada yang bisa ngalahin 44 hari penderitaan yang udah dia alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata iga senonoh. Sumpah gue bacanya mau nangis gan, emosi banget.